Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Kita bagus. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abu-Abu, kembali lagi di podcast Abu-Abu Berkata. Hari ini kita kedatangan temu yang keren-keren nih. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Abu-Abu Berkata. Kenalin, nama aku Muhammad Noval Zakwan, di mana kali ini aku akan memandu podcast untuk beberapa menit ke depan. Oke, sebelumnya kita udah kedatangan nih abang-abang keren dari 3 prodi yang tentunya ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih korelasi dari pertambangan, geologi, dan geofisika. Sebelumnya nih, untuk supaya lebih kenal lah ya, ayo kita kenalan dulu dengan abang-abang keren kita ini. Silahkan Bang. Perkenalkan semuanya, nama saya itu Amrullah dari Prodi Teknik Geologi. Kenalin semua, nama aku Hadid Sejumiatullah Effendi, aku dari Teknik Geofisika. Oke, kenalin aku Farhan Syawardana dari Teknik Pertambangan angkatan 2021. Oke, kita udah kenal nih sama abang-abangan kita. Oh ya, untuk lebih jelasnya, di Unsyah ini 3 prodi ini berada di bawah satu departemen, yaitu Departemen Kebumian. Pastinya ada dong korelasi antara pertambangan, geologi, dan geofisika. Mungkin sebelum kita masuk ke korelasinya nih, kayak mana kalau kita tanya dulu nih, apa sih itu pertambangan, apa sih itu geofisika, dan apa sih itu geologi? Mungkin boleh dari abangnya dulu yang untuk jelasin tentang apa itu pertambangan. Silakan Bang. Jadi pertambangan itu kegiatan yang dimulai dari mengeksploitasi dari pengambilan sumber daya sampai dengan penjualan hasil sumber daya. Oke, itu tadi dari pertambangan ya. Habis itu selanjutnya bolehlah kita dengar sedikit dari geofisika. Oke, jadi kalau geofisika sendiri itu sebenarnya ilmu yang mempelajari bumi dengan kaidah geofisika. Jadi ibaratnya kalau dibilang geofisika ini dokternya bumi lah. Sis, dokternya kak tuh. Keren juga ya, di kebumian ada dokter, gak cuma FK. Lanjut Bang. Jadi sekilas tentang geologi, jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Mungkin geologi sama geofisika ini hampir sama, hampir mirip, cuman geologi lebih ke bagaimana sih bumi terbentuk, struktur batuan, lebih ke mempelajari tentang batuan. Tuh. Bumi kan ada beberapa bagian, jadi geologi tentang itulah. Oh, berarti bisa disimpulkan kalau geologi ini lebih belajar tentang proses pembentukan bumi dari segi lapisan-lapisannya Bang ya. Betul. Oh, oke. Mantap ya, keren. Itu udah sedikit ya penjelasan dari pertambangan, geofisika, dan geologi. Mungkin kayak judul kita lah, apa sih korelasi antara pertambangan, geologi, dan geofisika nih? Mungkin boleh dari siapa dulu mau jelasin? Mungkin dari tahapan awal lah, untuk kita mengambil mineral-mineral berharga di bumi. Sekilas ya tentang geologi nih. Geologi mungkin kita ambil contoh dalam pertambangan. Jadi geologi ini tugasnya dalam pertambangan itu sebagai exploration. Jadi sebelum mineral atau sumber daya alam ini ditambah, jadi geologi itu tugasnya itu untuk mencari sumber daya cadangan bumi ini. Contohnya ada emas, nikel, batu bara, minyak, atau sumber daya lain lah yang bisa ditambang. Jadi tugasnya geologi untuk mencari ya sumber daya alam itu. Nah, di samping itu dalam eksplorasi pertambangan, geologi juga membutuhkan dari geofisika, karena dari geofisika sendiri itu membantu dalam alat-alat, contohnya magnetik, geolistrik, apalagi itu seismik dalam perminyakan gitu. Nah, setelah dieksplorasi kita ketemu nih berapa sumber daya cadangan dari yang akan dieksploitasi. Nah, itu tugasnya dari pertambangan untuk mengeksploitasinya. Sekilasnya gitu. Berarti kalau aku ambil kesimpulan nih, geologi ini lebih melakukan pencarian lah, pencarian bahan mineral berharga yang ada di bumi. Kan kalau kita mau tambang kan
otomatis kan ketutup tuh mata tanah, kita nggak tahu nih apa isi bawahnya. Berarti tugas geologi lah bang untuk cari di mana lokasinya. Oh, oke. Mungkin untuk Bang Hari sendiri gimana nih dari geofisika? Apa korelasinya antara geofisika dengan pertambangan dan geologi? Jadi kayak yang udah jelasin sama Bang Amrul tadi lah, mungkin nggak beda-beda jauh sama geologi nih. Jadi geofisika itu sebenarnya lebih ke pengukurannya nih. Jadi aduh lupa. Jadi untuk geofisika sendiri sebenarnya nggak beda jauh kayak yang udah Bang Amrul jelasin tadi. Mungkin aku jelasin lebih rinci sedikit. Jadi geofisika itu lebih ke pengukuran fisika yang dilakukan dari permukaan bumi. Jadi informasi-informasi kandungan yang di bawah permukaan itu dicari menggunakan pengukuran fisis, dan yang dicari itu geofisika itu dia memetakan kondisi permukaan dengan melakukan bersih fisika. Terus geofisika ini juga membantu eksplorasi geologi dengan metode-metode kayak geolistrik, magnetik, sama seismik. Oh, oke. Berarti kalau aku ambil kesimpulan nih, uh, dari geologi yang buat petanya, cuman datanya itu dari geofisika. Betul. Oke, tadi Bang Haris ada sebut nih metode-metode, kan ada 3 tuh, geolistrik, magnetik, sama seismik. Mungkin bolehlah dijelasin sedikit geolistriknya itu cari apa, magnetiknya itu cari apa, dan seismiknya itu cari apa. Mungkin jelasin secara singkat langsung inti aja. Mungkin kalau salah kawan-kawan bisa komen lah ya, mau bantu jawab lah. Jadi kalau sepengetahuanku magnetik itu lebih ke untuk cari mineral, terus geolistrik itu lebih untuk cari air tanah, sama seismik itu lebih bantu untuk di migas dia. Magnetik. Seismik Untuk untuk migas. Berarti makanya sekarang banyak metode seismik pakai gacor ya. Betul, gacor kali ya Bang. Kelas. Oke, kalau tadi Bang Haris sudah jelasin nih geofisika, tinggal Bang Dana nih. Bolehlah dijelasin pertambangan, korelasi antara pertambangan dengan geofisika dan geologi. Jadi kalau pertambangan tuh dia lebih fokusnya ke operasi penambangannya, mulai dari eksploitasi, terus dia masuk ke pengolahan, terus sampai ke pemasaran, sama reklamasi dan pasca tambang tuh tetap juga di cover sama tambang. Berarti tindak lanjut lah Ya, dari eksplorasi yang udah dibuat sama geologi baru kita masuk. Berarti kalau aku ambil kesimpulan nih dari ketiga jurusan ini, 3 prodi ini, untuk untuk dari geofisika itu cari datanya, kemudian dikasih ke geologi untuk melakukan pemetaan di mana ada mineral yang terkandung ya. Kemudian untuk dari tambang sendiri yang mengambil dari mengolah hasil pemetaan itu untuk diambil mineral berharga ya kan. Berarti banyaklah duit abang nih ya. Amin. Apalagi kan sekarang untuk pertambangan kan lagi naik-naiknya nih, mulai dari nikel untuk listrik. Untuk di Aceh sendiri kan migas lagi banyak-banyaknya. Ya, mungkin boleh tanya lah Bang. Gimana pandangan Abang terhadap penemuan migas yang di Laut Andaman kemarin? Aduh, sebenarnya kalau secara geologi ya, dari migas di Laut Andaman tuh untuk cekungan Andaman itu sebenarnya lumayan luas. Makanya sekarang marah-marahnya lah perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan eksplorasi di Laut Andaman. Kalau belum tahu, Laut Andaman itu jadi bagian Banda Aceh, terus bagian atasnya di samping pulau, di samping Malaysia atau Thailand lah, di samping itu ada zona subduksi. Secara geologi mungkin dari kawan-kawan belum terlalu ngerti, jadi sekilasnya di atas Banda Aceh itu ada namanya Laut Andaman gitu. Di situ lagi eksplorasi. Lagi gencar-gencar lah perusahaan ke situ. Berarti itu yang untuk tahap sekarang berarti cuman baru terpakai dari geologi dan geofisika, Ya, betul. Karena masih mencari sumber daya. Mungkin mau tanya lah Bang sedikit dari tambang nih Bang. Untuk tambang masuk ke migas itu susah nggak sih Bang? Kalau tambang masuk ke migas tuh kan bilang susah ya pasti susah Bang. Soalnya kan beda tuh ilmu tambang sama ilmu perminyakan. Kalau di tambang tuh kan kita lebih fokus ke mineral, kita lebih fokus ke barangnya. Emang tambangan dan perminyakan ini kan beda disiplin ilmunya. Yang satu tuh fokus satu di
benda padat kayak pengembangan tuh kan di batu bara, di emas, di nikel sama macam. Kalau di perminyakan tuh kan dia fokusnya ke fluida. Kayak contohnya itu di minyak kan itu untuk perminyakan. Oh, Cuman bukan berarti nggak ada itu di tambang karya di minyak. berarti Alhamdulillah nggak nggak menutup ada. kemungkinan lah Ada, dari kalau emang- tambang ini untuk masuk ke perminyakan lah bang. Ada. Kalau lebih mau belajar lagi dan mendalami tentang perminyakan tuh bisa. Oke. Oh ya, aku mau tanya nih bang. Ini kan yang aku tahu kan, abang-abang ini kan udah di semester 7 nih sekarang kan. Sama-sama semester 7 lah kita. Mungkin aku mau tanya sedikit lah. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman dari abang-abangan ini yang udah masuk ke dunia tambang kah atau enggak ikut project dosen yang sesuai dengan dengan disiplin ilmu masing-masing lah, lebih ke penerapan dari yang kita pelajarin yang udah abang-abang terapin nih di dunia nyata ya. Mungkin boleh dimulai dari Bang Haris dulu lah, gantian ya kan, jangan orang-orang yang sama aja. Jadi ke penerapan kan, jadi di Geofisika sendiri ada kulap kebetulan kan. Jadi kebetulan tuh letting aku udah 2 kali kulap. Yang pertama tuh di Janto, yang kedua di Sabang kemarin. Jadi di kulap tuh kami ada 4 metode nih yang kami pakai. Untuk Janto kemarin tuh ada seismik, magnetik, sama geolistrik. Oh, untuk di Janto kebetulan cuma 3, tapi untuk di Sabang kemarin ya, yang kebetulan di bulan Juni kemarin tuh udah 4 metode magnetik, seismik, geolistrik, sama GPR. Jadi yang kami belajar di kuliah, kami terapinnya di kulap tadi. Terus ada juga nih mungkin kawan-kawan aku yang udah banyak ikut proyek dosen nih. Ada yang kemarin tuh ke Abia, ke Takengon, untuk cari-cari data dosen juga. Berarti udah banyak lah yang penerapan disiplin ilmu yang udah kita terima sekarang. Mungkin kalau dari Bang Amrul gimana Bang? Baik, kalau dari aku sendiri sih hampir sama kayak program studi geofisika. Dari geologi juga kami ada tuh namanya kuliah lapangan juga. Jadi kuliah lapangan tuh biasanya kalau di program studi teknik geologi itu di semester 6. Itu jadi apa yang udah kami pelajari dari semester 1 sampai semester 6, jadi di libur semester 6 itu antara semester 6 dan semester 7 kan ada libur. Nah, di situ kami kuliah lapangan selama 21 hari. Kebetulan kami hampir setiap tahunnya itu di Takengon. Mohon maaf di Janto. Jadi yang kami ini selama 21 hari ini kami melakukan pemetaan mandiri. Jadi kami ya coupling, kalau ada sebutan geologi itu coupling atau blok. Jadi bloknya itu luasnya 3x3. Jadi kami melakukan pemetaan batuan apa saja sih yang terbentuk situ. Kemudian bagaimana batu itu terbentuk, mineral apa saja yang ada di batuan tersebut, begitu. Itu 3x3 apa tuh Bang? 3x3 kilometer. Juga Bang. Ya, beberapa desa lah. Itu untuk kuliah lapangan. Cuman untuk tugas akhir kami biasanya 5x5 kilo. Itu pribadi Bang? Pribadi. Dan juga kami ada beberapa yang ikut proyek dosen. Ada juga yang udah magang. Dari aku sendiri juga aku udah magang, udah menerapkan disiplin ilmu dari geologi itu di salah satu perusahaan tambang di Aceh. Kalau mungkin dari kawan-kawan juga ada tahu ada pertambangan di Gempang, itu tepatnya di Kabupaten Pidi. Jadi di atas kami di gunung, pemetaannya di gunung. Jadi kami melakukan pemetaan untuk mencari sumber daya mineral. Itu cara pemetaannya itu mungkin agak berbeda dengan pemetaan geologi biasa karena kami biasanya susur anak sungai gitu. Berarti Ikuti alur sungai sampai ke puncak gitu. sampai ke atas bukit. Ya, sampai atas bukit. Itu banyak lah. Ya, Makan berapa hari Bang? beberapa hari, seminggu tanpa jaringan, survive, anak hutan lah. Keren. Ya, jadi untuk di Waila kan abang bilang mineral. Ya, Itu mineralnya apa tuh? mineral ya spesifiknya sebenarnya ke mineral logam. Contohnya ada apa sih? Ada emas, ada tembaga, ada perak, ya ada molybdenum, kemudian bisa menjadi besi juga. Dan ya segala jenis mineral bawaan pada saat pembentukan batu lah, mineral logam yang berharga secara ekonomis gitu. Berarti untuk sekarang masih tahapan Ya, masih tahapan eksplorasi. belum ada tambang. Belum ada pertama. Bisa lah Bang. Ya bisa lah calling ya. Join lah ya kan. Nggak tahu kita di bisa satu perusahaan. Masa iya kan? Amin. Kapan lagi? Jadi mungkin kalau tadi udah dari fisika, dari biologi, mungkin boleh lah dari Bang Dana jelasin lah penerapan
disiplin ilmu yang udah abang pelajari untuk kehidupan sekarang lah. Kalau kayak pengalaman abang-abang tadi yang udah ambil magang ataupun tugas akhir, kalau dari kami, kalau pengalaman penerapan ilmu secara langsung tuh di bulan 5 kemarin kami ada pergi ke PT Solusi Bangunan Dalasan di Loknga. Lalu bulan 10 kemarin setelah acara gede lah, secara mission mission ke-11 kami ada pergi ke PT Mifa Bersaudara yang di Melabuh kalau kawan-kawan tahu. Terus juga aku pernah ikut terlibat dalam kegiatan eksplorasi geofisika dengan menggunakan metode geolistrik di Lamlung, Itu cari apa bang? Air bersih. air bersih. Berarti penerapan bisa juga tuh untuk penerapan tridharma perguruan tinggi Ya, betul bang. karena untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Kebetulan di daerah tuh lagi ada kekeringan juga bang. Oh, berarti kapan tuh bang? Dalam waktu ini Ya, atau udah lama? pengambilan data pertama tuh di bulan 9 kemarin, baru pengambilan data kedua tuh di bulan 11 kemarin. Ini lagi tahap pengolahan data. Oh berarti ini lagi proses ya bang? Iya, Ya? lagi. Belum keluar hasilnya bang? Mungkin kalau tadi udah kita kulik-kulik sedikit tentang korelasi lah penerapan disiplin ilmu di dunia nyata. Mungkin sebelumnya kan kita pasti udah belajar lah ilmu-ilmunya di perkuliahan. Aku mau tanya, ada nggak sih ilmu-ilmu tuh yang saling berkaitan antara ketiga prodi, baik itu pertambangan, geologi, dan geofisika? Mungkin dari Bang Dana dulu lah jelasin. Kenapa tadi pertanyaan bu? Kalau kan tanya nih, Ya. ada nggak sih kaitan MK ya antara pertambangan, geologi, dan geofisika? Mungkin dari pertambangan sendirilah jelasin. Kalau dari pertambangan itu yang pastinya ada tuh mata kuliah dasar tuh pasti terikat dengan 3 prodi nih. Contoh kayak geologi dasar. Dan juga di semester 5 juga udah ada mata kuliah tuh teknik eksplorasi. Dimana kan ya pasti abang-abangnya belajar juga lah teknik eksplorasi gimana. Berarti secara nggak langsungnya tambang ini adalah belajar tapi nggak mendalam lah. Ya, kalau kita bahas eksplorasi yang lebih pandai abang-abang nih lah pasti. Ya, Khusus berarti- Bang Haris nih. Oh berarti ada kaitan tapi nggak mendalam, cuma tahu dasar-dasarnya aja. Oke. Berarti untuk dari geofisika kita. Kalau dari geofisika mungkin yang MK yang ada di kami terus ada di prodi abang enggak. Ah. Mungkin tuh yang pasti ada geolistrik ya. Mungkin semua Ya. abang pernah belajar geolistrik. Terus di kami juga ada geologi migas. Ada juga apa lagi ya? Ya kalau di kami sih paling MK ya banyak metode ya. Sama yang kayak di Bang Dana bilang tadi juga, yang kayak MK dasar, kayak fisika dasar, geologi dasar, ini kayak Kalau dari Bang Amrul, gimana? Kalau dari geologi itu sendiri ya kayak Bang Aris bilang tadi ada yang namanya geologi migas. Jadi geologi migas kan pakai metode seismik. Ya. Jadi kami mempelajari juga tentang metode seismik dari geofisika gitu. Dan yang paling diingat mungkin selama kuliah di USK itu mungkin dari kawan-kawan pertambangan juga tahulah dengan mata kuliah mekanika batuan ya. Ya. Mungkin familiar lah karena ya kita tahu kan mata kuliah itu susah khususnya di bagian praktikumnya. Karena kenapa kami dari geologi dan geofisika belajar mekanika batuan karena kan di dalam pertambangan khususnya kan ada dibuat lereng-lereng Ya. itu. Kita pelajari itu. Mungkin spesifiknya ke ilmu geologi teknik gitu. Geotek bahasa gitu. Itu setahu aku kan geotek itu kan apa kelanjutan Ya, kelanjutan dari dari apa mekanika batuan ya. ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas soal penerapan ilmu di dunia nyata, terus MK yang saling berkaitan. Aku tanya nih ke kawan-kawan semua, ada nggak dosen-dosen yang dari tambang ngajar geologi atau geofisika, dari geofisika ke tambang atau geologi, atau sebaliknya lah? Karena kan kayak yang tadi dijelasin, ada MK tuh ada yang di tambang, ada yang di geologi, terus MK geologi ada yang di tambang, ada yang di geofisika. Untuk dosen sendiri itu kayak mana? Apa emang prodi tambang punya untuk MK tersebut yang ngajar tetap dosen tambang, atau kayak mana bang? Mungkin dari Bang Dana jelasin. Kalau di kami tuh ada dosen geologi kalau nggak salah namanya Bu Dewi Sartika. Ya, Bu Dewi. Ada juga Pak Fahri waktu ngajar
Kristalogi dan mineralogi juga ada Bu Dewi Sartika nggak salah kemarin ngajar geologi dasar kan? Ya. Nah, geologi dasar. Dari tambang tuh ada. Berarti Sama Pak Bambang Ya. Kadep kita lah. Pak Bambang ngajar geostruk ya, Iya, di geologi struktur kan. Mungkin kalau dari Bang Haris ya mana? Dari kami nggak terlalu banyak mungkin dari biologi sama tambang dosen yang ngajar ke kami mungkin yang ingat tuh ada Pak Akmal Muhni tuh ngajar geologi struktur. Terus kayak sejauh itu cuma Pak Akmal sekarang mungkin dari dosen kami juga bisa yang berdasarkan bersama. karena nggak ada yang beda lagi jadi bisa ngajar nggak. Berarti kalau aku ambil kesimpulan nih, dosen tuh ngajar untuk lintas prodi MKMK yang memang betul-betul dasar tentang kebumian kan. Kalau tadi kita udah bahas tentang MK, ini kan aku mau tanya lah. Ini abang-abang sekarang udah di semester 7 kan. Setahu aku di tempat kita nih yang memegang himpunan itu kan rating abang-abang juga, rating 21 kan, mulai dari semester 6 sampai semester 7. Sedangkan kita sekarang ada di semester 7 akhir. Otomatis kan terakhir mau dekat-dekat lah akhir masa pengurusan. Gimana? Mungkin boleh lah diceritain dulu kesah dari abang-abang soal memegang himpunan. Kayaknya langsung dari Bang Amrul aja. Bang Amrul selaku ketua himpunan geologi Ya, juga. ini untuk perkenalan dulu. Ini Bang Amrul ini bukan orang main-main. Abang ini sebagai kahim geologi untuk saat ini. Mungkin boleh lah dari abang jelasin kayak mana abang membawa himpunan abang lah. Mungkin sekilas ya, walaupun masa pengurusan hampir habis, jadi untuk geologi sendiri itu ada organisasinya itu bernama HMTG atau Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi. Jadi HMTG WSK ini jadi kami kegiatannya itu lebih banyak ke lapangan. Ke lapangan itu tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mempelajari tentang keilmuan geologi. Karena kan kalau kita berharap dari dosen ngajak kita ke lapangan, itu kan dosen sibuk juga, dosen punya keluarga, punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi kami ini inisiatif untuk mengajarkan kegiatan ke lapangan. Untuk pematerian itu mungkin ada dari dosen yang bisa mengajari, atau dari alumni, dari abaleting bisa juga, atau pemateri-pemateri yang dari perusahaan gitu. Jadi fokus kami dari kegiatan himpunan ini yaitu untuk supaya banyak-banyaklah ke lapangan, banyak-banyak kegiatan-kegiatan diskusi ataupun kegiatan-kegiatan untuk pengabdian masyarakat dengan disiplin ilmu geologi, contohnya pemetaan untuk mencari air bersih atau pemetaan untuk garis pantai gitu. Berarti himpunan abang lebih mewadahi lah Iya, untuk, betul. untuk mahasiswa dari geologi sendiri untuk siap kerja. Ya, siap kerja, siap bersaing dunia Ya, kerja. pokoknya begitu masuk ke dunia pekerjaan nggak buta lah istilahnya. Nggak bingung. Ya. Mungkin kalau dari Bang Haris kayak berapa di himpunan apa? Jadi agak sedikit. Jadi untuk himpunan geofisika itu nama HIMATG ya, himpunan mahasiswa geofisika. Terus sebenarnya nggak beda juga kayak HMTG. Di himpunan kami juga punya divisi yang nama divisi keprofesian. Jadi di situ hal-hal yang kami dapetin selama di kelas, di kuliah, kami terapin lagi di himpunan. Jadi makanya kami di keprofesian itu ada field trip, ada Fiskom. Jadi di situ kami terapin, misalnya jangan yang kita diterima di kelas cuma gitu aja, nggak ada kita terapin, karena kan kadang lab nggak banyak kan, praktikum nggak banyak, dosen juga sibuk nggak bisa ngajak kita ke lapangan. Jadi di himpunan lah kita mewadahi itu. Himpunan abang sama juga lah, Sama. ada beda. Berarti tindak lanjut dari pembelajaran kita di kelas. Untuk ke lapangan sendiri sering belum? Kalau geologi kan kebanyakan tuh profesornya emang mengajak mahasiswa untuk ke lapangan nih. Kalau cuma di kelas cuma dapat dari sistem pembelajaran, sedangkan di geologinya untuk lihat langsung nih gimana kondisi sesuai nggak. Kalau untuk dari geofisika sendiri kan Kalau dibilang sering, lumayan sering ya, karena kalau nggak salah minggu depan bakal ada field trip juga ke PGE kalau teman-teman mau di Aceh Utara, sama Fiskom juga. Jadi ya lumayan banyak lah, sering lah, berarti nggak jauh beda. nggak jauh beda. Mungkin kalau dari tambang sendiri gimana bang? Nah, kalau dari tambang nih di HMTPWSK itu punya arah lah, atau ini buat jadiin organisasi itu HMTPWSK ini
sebagai wadah pengembangan diri pengembangan sumber daya mahasiswanya. Nah, jadi kami selaku orang yang memegang himpunan lah Tony, kami merasa bertanggung jawab buat Tambang tuh ada organisasi namanya itu HMTPWSK, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Kuala. Jadi di kami tuh ada buat program kerja tuh pelatihan software, khususnya software pertambangan lah. Terus kami ada juga program kerja tuh kejar tambang, kelompok belajar tambang lah namanya. Jadi di situ kita kasih pemahaman terkait ilmu-ilmu yang mungkin nggak mereka dapetin di kelas. Nah, narasumber itu bisa langsung dari alumni yang udah berkecimpung langsung lah di dunia tambang. Terus pun entah itu dari perusahaan yang langsung kita undang. Contohnya waktu bulan 10 kemarin ada buat seminar nasional tuh ngundang pemateri dari Antam sama dari Merdeka Copper Gold. Berarti kalau ya dari geologi dan geofisika ini lebih sering ke lapangan, kalau tambang sendiri tuh lebih banyak pelatihan software ya. Ya. Karena yang kayak aku tahu nih ya, aku kan anak tambang juga kan. Yang kayak aku tahu, kita untuk masuk ke tambang untuk belajar tuh perizinannya tuh susah. Makanya dari abang-abang itu untuk ngakalinnya ngundang lah abang-abang alumni yang udah kerja di tambang untuk kasih tahu apa aja keahlian yang dibutuhkan di tambang yang emang nggak didapat di dalam kelas. Mungkin itu aja yang aku tanya dari soal himpunan. Selain itu aku mau tanya nih, dari kita kan ini kan 3 prodi di bawah satu naungan departemen kebumian. Ada nggak sih korelasi ya, atau proker tuh yang saling berkaitan lah antara tambang, geologi dan geofisika? Karena kalau tadi soal dunia tambang, kalau habis itu MK pun ada yang berkaitan. Apakah ada apakah ada kaitannya? Apakah pernah ada proker yang menggabungkan antara 3 prodi ini? Karena dari disiplin ilmu kan nggak jauh-jauh beda lah bang. Mungkin dari siapa? Dari Pak Kahim lah. Dari Pak Kahim. Langsung ya Pak Kahim. Mungkin proker kami kemarin ada proker bersama itu pada saat hari bumi itu, jadi kami dari 3 prodi ini menyiapkan sebuah proker itu bersih pantai sama penanaman bibit pohon itu di kampung mana kemarin? Daerah Nehun sana. Jadi kami di situ kami 3 prodi nih, jadi dari warna abu-abu, warna kuning dan warna merah itu bersatu di situ. Jadi kegiatannya itu ya kami di sini yang duduk di sini kami semua pergi. Pertama kami ada bersih pantai, kemudian penanaman bibit pohon itu untuk menjaga abrasi pantai. Dan untuk bersih pantai itu jadi kami kumpulkan kan banyak di pantai-pantai itu sampah-sampah lah, kita tahu kan. Kami contohnya menjadi pandawara dari mahasiswa lah. Siap, pandawara. Tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab juga dari mahasiswa. Mungkin ada tambahan dari abang-abang? Itu kan yang pernah kita gabung. Iya, yang pernah gabung. Kalau untuk yang terkhusus ada nggak bang? Misalnya kayak geologi collab sama geofisika atau enggak geologi collab sama tambang? Kalau itu sebenarnya hampir jadian kemarin lah, terencana mau buat field trip geologi sama MTG, cuman kemarin itu masih terkendala di jadwal, jadi sampai sekarang belum terrealisasikan. Oh, berarti masih rencana bang? Masih rencana. Cuman nggak jadi bang? Ya, Belum kejadian di karena jadwal kan, terus pada akhir himpunan kan punya program masing-masing. Apalagi ini mau akhir, Mau kita akhir. ngejar jam tayang semua bang. Betul. Kalau dari tambang pernah bang? Collab? Kalau dari tambang kemarin kami ada buat FDD, undang kawan-kawan dari geofisika, dari geologi UN, dan alhamdulillah dihadirin lah sama kawan-kawan geofisika geologi dengan pemateri itu dari emang orang yang berfokus di industri minyak langsung lah. Jadi kawan-kawan geofisika geologi itu bisa hadir juga. Dan juga proker-proker kami itu bisa juga dihadirin sama kawan-kawan geofisika geologi juga. Oke. Berarti aku tanya lah bang. Tadi kan abang ada bilang soal field trip ke PGE ya. Betul. PGE itu dari kami ini boleh nggak join ke atau gimana ke? Boleh. Ini tunggu aja kabar di IG HIMATG US. Siap. Tunggu aja kabar, kalau emang boleh daftar. Oke, jangan lupa pantengin IG HIMATG. HIMATG. Langsung cari, langsung komen, langsung tanya, langsung daftar leku. kami satu. Apa tuh? Abang ini juga mau ke PGE? Ya. Oh,
Kami Dari biologi ya juga? dari biologi kan berhubungan migas. Jadi kami hari ini mungkin pas syuting ini di hari Kamis. Jadi kami hari hari Sabtu, kalau nggak hari Minggu di tanggal ya belasan lah kami ke PGE. Kami ya visit company, gimana sih dunia migas, gimana sih cara pengolahan migas atau eksplorasi migas ini di situ. Kami belajar lah tentang itu di site PGE. Berarti tuh orang luar nggak join lah bang? Karena susah. Susah karena ada batas, karena setahu aku batasnya cuma 30 orang yang boleh ke site-nya. Oh berarti nggak semua orang. Nggak boleh semua orang. Habis Berarti itu nggak- dengan batas 30 orang lengkap dengan APD. Oh berarti emang seketat itu Seketat bang, itu di untuk dunia masuk. migas. itu. Aku rasa sih bang nggak cuma dunia migas. Dan Pas semua perusahaan tuh emang menerapkan gitu. Oke, kalau tadi kita udah jelasin nih, kita udah dijelasin soal korelasi antara tambang, geologi, geofisika, terus MK yang berkaitan, terus dosen yang berkaitan, sampai kita bahas yang proker-proker himpunan nih. Udah jauh kali kan kita bahas daripada judul kita. Dan mengingat waktu kita udah mulai dari jam 2 tadi dan ini udah jam 4, udah lama kali ya kan. Oke, mungkin aku cukupkan saja. Untuk aku ingatin untuk kawan-kawan semua yang nonton ini, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan lebih lanjut boleh langsung kontak ke IG dari masing-masing himpunan. Dan kalau untuk kawan-kawan yang mau pelajari lebih dalam, jangan lupa join ke kampus kan. Oke, mungkin dari abang-abang ada yang mau disampaikan lagi? Gak ada sih, gak ada. Nah, udah cukup lah. Udah. join aja sih. Join aja. Kalau ada mau tanya lagi, tanya TG MTPWSK, 53WSK atau MTPWSK. Oke, itu dia. Oh ya, aku mengingatin ini merupakan podcast terakhir di masa kepengurusan kali ini. Sampai berjumpa untuk kawan-kawan semua di tahun depan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.